Say hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Part sebelumnya itu adalah akhir dari arc kekaisaran dan mulai dari part kali ini kita akan memulai lembaran baru di mana Zuo Fan nanti akan masuk ke dalam sekte Moche yang nantinya dia akan dibimbing oleh keempat kurcaci untuk pergi ke sana. Nantikan keseruannya tetap di channel Spoiler Moon. Dan kalau rekan-rekan merasa puas dan mau berbagi dengan Mimin, boleh banget link donasinya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa juga untuk jempol dan subscribe-nya. Thank you banget semuanya dan part 90. Part kali ini Anda ambil dari bab 515 sampai dengan 519. Di part sebelumnya, Zuo Fan telah bertemu dengan keempat kurcaci, tapi mereka begitu sombong sampai membuat Zuo Fan merasa geram. Pada akhirnya, mereka berempat pun dihukum oleh Zuo Fan. Mereka menangis, menjerit, bahkan sampai terguling-guling untuk waktu yang cukup lama. Dan setelah selesai meredakan amarahnya, Zuo Fan pun kemudian membentuk segel ulang dan melepaskan mereka berempat dari hukuman itu. Kini kurcaci pertama tampak bangun dan kemudian berjalan sambil bergumam. Steward Zuo, emosi Anda masih tidak berubah sampai hari ini. Anda benar-benar masih sangat mudah untuk tersinggung. Zuo Fan kini menyeringai. Apa kamu pikir watak seseorang bisa berubah dalam beberapa bulan? Bahkan ini masih belum ada setengah tahun sejak kalian pergi. Bagaimana bisa kalian melupakan karakterku? Apa aku perlu mengingatkan lagi supaya tercetak jelas di dalam hati dan pikiran kalian? Steward Zuo, tolong jangan salah paham. Kami bersikap seperti ini hanya karena tuntutan bisnis. Apalagi nanti setelah Anda memasuki sekte Moche, Anda adalah junior kami. Maka Anda harusnya bersikap lebih sopan. Atau pada akhirnya Anda hanya akan dibully oleh yang lain, kata kurcaci keempat. Zuo Fan mengangkat alisnya dan menatap keempat orang itu dengan tatapan yang dingin. Apa kalian pikir aku adalah orang yang bisa dibully ketika aku melangkahkan kakiku ke dalam sekte Moche? Mereka berempat semua terkejut dan segera menggelengkan kepala dengan penuh ketakutan. Lalu setelah itu kurcaci pertama segera memukul kepala kurcaci yang keempat dan kemudian dia berkata, sepertinya selain penakut, kau juga sudah mulai buta. Kau pikir siapa Steward Zuo? Dia adalah orang yang bisa menggertak siapapun. Memangnya siapa yang berani menggertaknya? Jika sampai ada orang seperti itu, pasti dia akan bernasib malang. Kedua kurcaci lainnya segera mengangguk dan setuju pada perkataan dari kurcaci pertama. Lagi pula, mereka adalah orang-orang yang tahu akan kemampuan dari Zuo Fan yang sebenarnya. Melihat hal ini, Zuo Fan pun tersenyum. Memangnya siapa yang bisa mengganggunya di dalam sekte Moche? Sekte Moche hanyalah sekte kecil dan ahli di dalamnya pun tidak sangat luar biasa. Itulah yang saat ini sedang Zuo Fan pikirkan. Tapi kemudian kurcaci pertama menatap Zuo Fan dan berkata dengan agak gugup, tapi Steward Zuo, beberapa hal tetap harus diperhatikan. Mungkin Anda bisa bersikap santai pada kami, tapi Anda tidak boleh membuat Master Sekte sampai marah. Kita harus segera kembali atau Master Sekte akan memarahi kita. Kenapa kalian sangat terburu-buru? Aku sudah tinggal di dalam kekaisaran selama bertahun-tahun dan akhirnya aku bisa keluar. Kenapa kita tidak melakukan sedikit tur untuk mengelilingi gunung dan menyegarkan pikiranku? Kata Zuo Fan dengan acuh tak acuh. Lagi pula, jika Zuo Fan sudah masuk ke dalam sekte Moche, dia tidak akan tahu kapan dia bisa keluar lagi. Jadi kenapa dia tidak menikmati saja suasana di luar selagi dia bisa? Karena itu Zuo Fan kini berjalan dan tidak lagi terbang di langit. Melihat hal ini, keempat kurcaci itu tampak frustasi. Mereka sudah diberi tugas oleh Master Sekte, tapi jika seperti ini maka mereka akan terlambat.
Jika itu sampai terjadi, maka bisa saja mereka nantinya akan mendapatkan hukuman lagi. Perlahan kulit mereka pun menjadi pucat dan ketakutan. Tapi di sisi lain, Zovan sudah memutuskan keinginannya. Mereka juga tidak bisa menentang keinginan itu. Kini mereka dalam kondisi warkop DKI. Maju kena, mundur kena. Memikirkan posisi mereka hampir menangis. Steward Zuo, mohon ingat persahabatan kita di masa lalu. Tolong, sekali ini saja, Anda bekerja samalah dengan kami. Ayo kita terbang dan langsung menuju pintu masuk sekte. Kami tidak boleh berlama-lama seperti ini, atau kami nanti bisa dihukum lagi, kata kurcaci pertama yang tampak memohon pada Zuovan. Setelah itu, ketiga kurcaci lainnya pun menatap Zuovan dan mereka semua tampak ketakutan, bahkan hampir menangis. Zuovan kini tampak menembus dan berkata, "Apa yang kalian takutkan? Bukankah Xie Weiwei mengundangku secara pribadi untuk masuk ke dalam sektenya? Bagaimana bisa dia bertindak semena-mena hanya karena aku datang terlambat? Aku adalah tamu baginya." Steward Zuo, Master Sekte memang tidak akan melakukan apapun pada Anda, tapi dia pasti akan menghukum kami. Tolonglah Steward Zuo, kami bahkan terikat hidup dan mati denganmu. Bagaimana bisa Anda tega melihat kami dihukum di masa depan? Bukankah Anda juga ingat kalau sebelumnya kami pernah dipenjara dan dihukum di Gunung Jile selama lebih dari 60 tahun? Kata kurcaci pertama. Segera ketiga kurcaci lainnya pun mengangguk dan ikut memohon. Zovan kini melihat mereka dan akhirnya dia pun menghela nafas karena merasa kasihan. Baiklah, karena kalian adalah kaki tanganku, maka aku akan mendengarkan kalian kali ini. Tapi karena kalian yang meminta, maka kalian harus menggendongku. Baiklah, itu tidak masalah, kata mereka berempat. Sedikit disclaimer, maksudnya menggendong di sini itu kayak mengangkat gitulah. Ya, bukan menggendong di belakang atau di depan gitu ya. Gimana ya? Menjunjung tinggi. Aneh nggak menemukan kata yang cocok untuk menggambarkan situasi ini. Jadi, ya kalian semoga bisa membayangkan ini. Zovan kini hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihat keempat kurcaci yang tampak begitu bahagia. Dia menyadari bahwa sepertinya Xie Weiwei telah memberikan aturan yang sangat ketat hingga mereka begitu tunduk dan ketakutan. Setelah itu keempat kurcaci itu kemudian bekerja sama untuk mengangkat Zovan. Setelah itu Zovan pun tampak bersantai sambil memejamkan matanya. Jadi Zovan itu ada di atas mereka berempat, diangkat begitu. Langit kini tampak biru dan angin juga berhembus dengan sepoi-sepoi, membuat Zovan kini merasa nyaman. Namun tidak lama setelah itu dari kejauhan terdengar adanya perkelahian. Keempat kurcaci mendengar ini dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Kini mereka saling melirik satu sama lain dan kurcaci keempat kemudian berkata, "Sepertinya ada seseorang yang sedang berkelahi di sana." Kurcaci pertama pun mengangguk dan wajahnya tampak gembira. "Aku penasaran siapa yang berkelahi di sana. Apakah pertandingan mereka kira-kira seru dan pantas untuk dilihat?" Kurcaci kedua kini melirik mereka bertiga dan kemudian berkata lagi, "Tapi meski pertandingan itu layak untuk dilihat pun, kita saat ini tidak punya waktu. Jika kita tidak segera kembali, maka Master Sekte bisa memarahi kita." Kurcaci ketiga pun kini tampak memutar matanya dan berkata dengan ragu-ragu, "Kalau begitu, apakah kita harus pergi dan melihatnya atau tidak?" Tiba-tiba keempat kurcaci itu hening untuk beberapa lama. Lalu mereka saling menatap satu sama lain dan kemudian berkata dengan serempak, "Ayo lihat." Begitu selesai mengatakan itu, keempat kurcaci langsung melemparkan Zovan ke langit dan mereka berempat segera berubah menjadi asap lalu pergi ke arah pertempuran itu.
Ya memang kurang ajar si keempat kurcaci ini. Mereka tingkahnya benar-benar seperti anak kecil. Dan karena keempat kurcaci ini melemparkan Zovan ke atas, Zovan langsung terbang dan kemudian jatuh menghantam tanah. Zovan terkejut karena dia sebelumnya sangat menikmati langit yang biru, tapi tiba-tiba harus jatuh ke tanah. Wajahnya kini berubah menjadi merah karena merasa marah. Zovan segera menoleh ke sekeliling dan mencari keempat kurcaci itu. Nenek beruang anjing gila Sontoloyo. Kalian berempat benar-benar kurang ajar. Tadi kalian memintaku untuk buru-buru, lalu sekarang kalian justru pergi meninggalkanku. Lihat saja, aku pasti akan menghukum kalian semua selama 1000 tahun. Tidak, aku akan menghukum kalian selama 10.000 tahun. Teriak Zovan sambil menggertakkan giginya. Kini Zovan bangun dan membersihkan debu yang menempel pada bajunya. Setelah itu Zovan pun mendengar suara pertempuran itu, lalu segera mencari sumber suaranya. Setelah memastikan sumber suara itu, Zovan kemudian melompat dan terbang ke arah sumber suara itu. Seperempat jam kemudian akhirnya Zovan berhasil mengejar keempat kurcaci dan dia berteriak, "Kalian berempat, beraninya kalian meninggalkanku. Lihat saja, kalian tidak akan bisa lepas dariku." Diam, kata keempat kurcaci itu bersama-sama saat melihat Zovan. Mereka benar-benar bodoh sampai tidak mengenal rasa takut saat sedang keasikan. Melihat hal ini, Zovan agak tercengang dan menatap keempat kurcaci itu dengan rasa kesal. Tapi perlahan dia maju dan mendekati keempat kurcaci itu. Setelah dia semakin dekat, Zovan akhirnya menyadari bahwa di depan mereka sekarang ada tanah lapang, yang mana di sana ada dua buah kubu yang saling berhadapan. Sisi sebelah adalah orang-orang yang mengenakan jubah hitam dan memiliki lambang dengan kata jiwa. Dan sisi lainnya adalah orang-orang yang mengenakan jubah putih yang memiliki lambang dengan kata Swan. Kini, kedua sisi itu saling berhadapan satu sama lain, seolah-olah tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengalah. Sampai tiba-tiba ada sebuah aroma yang menggelitik hidung Zovan. Dia kemudian melihat ke sekeliling dan kemudian dia menemukan sesuatu yang menarik. Bahan obat tingkat 9, rumput Sanyang Dinghun, gumamnya. Lalu kurcaci pertama mengangguk dan berkata, "Steward Zuo sungguh berpengetahuan luas. Benar, itu adalah bahan obat tingkat 9 yang sangat langka dan berharga, rumput Sanyang Dinghun. Saya dengar bahwa rumput itu dapat digunakan untuk membuat pil yang mampu menyetabilkan jiwa. Bahkan setelah meminum pil dari rumput itu, jiwa seseorang akan bisa bertahan selama beberapa bulan setelah meninggalkan tubuh fisiknya. Ini adalah bahan obat yang sangat berguna, terlebih untuk ahli yang berada di ranah virtual." Zovan memahami itu, makanya dia kemudian mengangguk. Dia sudah pernah membaca dan memiliki rumput ini sebelumnya. Andai saja pada saat Ning Er dulu hampir mati dia memiliki rumput ini, mungkin dia tidak perlu mengikuti persyaratan dari Xie Wuyue. Setelah itu, Zovan memalingkan pandangannya dan melihat dua kubu yang saling berseberangan itu. Lalu Zovan pun bertanya, "Apakah kalian tahu siapa mereka?" Keempat kurcaci mengangguk bersama. Lalu kurcaci pertama berkata, "Orang-orang berjubah hitam itu adalah anggota dari sekte jiwa iblis. Meski mereka juga adalah kultivator jalan iblis, tapi mereka tidak berada di camp yang sama dengan kita. Mereka juga jauh lebih kuat dari sekte kita jika dibandingkan secara keseluruhan. Lalu, orang-orang berpakaian putih itu adalah orang-orang yang berasal dari sekte Suantian. Mereka juga adalah salah satu dari 3 sekte pelindung Tianyu. Tapi sayangnya meski kita sama-sama penjaga Tianyu atau kekaisaran, tapi hubungan kita tidak pernah baik selama ini."
Apa? Jadi mereka adalah sekte Xuantian? Kata Zuofan dengan sedikit ekspresi terkejut. Dia teringat bahwa Xuantian itu adalah sekte yang kini sedang didatangi oleh cucu. Dan sekarang kita akan berpindah ke sisi yang sedang bertarung. Tuan Muda San, obat mujarab itu jelas sekali ditemukan oleh murid-murid dari sekteku terlebih dahulu. Bagaimana bisa kamu berniat untuk mengambilnya? Apa kau berniat memprovokasi kami? Kata seorang gadis dari sekte Xuantian. Dia kini berdiri paling depan dan memimpin rekan-rekannya. Ketika melihat gadis ini, banyak orang-orang dari sekte jiwa iblis yang tampak gemetar ketakutan. Seolah-olah nyawa mereka itu bisa melayang kapan saja jika sampai melawan gadis ini. Tapi, seorang pemuda tidak demikian. Meski wajahnya agak feminim, dia berkata dengan dingin. Sang pedang giok dari sekte Xuantian, Nona Suiruohua. Reputasimu memang bukanlah isapan jempol belaka. Bahkan meski pedangmu masih di dalam sarungnya, tapi bawaanku benar-benar tertekan karena niat pedang milikmu. Hah, omong kosong. Lebih baik kalian pergi dan bahan obat ini akan menjadi milik kami, kata Suiruohua dengan suara yang dingin. Tapi Han San Shao tertawa. Rumput ini tumbuh dengan sendirinya dan tidak ada tuan yang menanam. Maka siapapun bisa memilikinya. Jadi kenapa aku harus memberikannya padamu? Oh, atau aku bisa saja memberikan bahan obat ini padamu. Asalkan kamu mau menemani tidurku malam ini. Aku bisa mempertimbangkannya. Berdebah, kau sungguh tidak tahu malu, teriak Suiruohua dengan pipi yang memerah. Lalu dia segera menghunus pedangnya dan ombak pedang segera melesat ke arah Han San Shao. Dari sisi kejauhan, Zuohan menyaksikan pertengkaran ini dan dia pun tampak kagum. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan gadis ini mirip dengan kemampuan dari si idiot Xie Tiansang. Dia benar-benar harimau betina. Namun meski serangan itu cukup kuat, sayangnya itu hanya berasal dari ahli di tahap 5 ranah visi dewa. Sedangkan musuhnya adalah ahli di tahap 7 ranah visi dewa. Jadi itu benar-benar tidak akan mengancam nyawa dari Han San Shao. Menyadari hal ini, Zuofan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Dan benar saja, Han San Shao sama sekali tidak merasa takut. Dia justru menampar serangan itu sambil tertawa, seolah itu tidak ada artinya. Nona Hua, kau benar-benar berani menentang maut. Maka jangan salahkan aku jika sampai aku bersikap kasar. Begitu selesai mengatakan ini, sebuah telapak tangan yang berukuran hampir 20 meter tiba-tiba muncul di depan Han San Shao. Lalu setelah itu melesat dengan kecepatan tinggi. Suiruohua segera mengayunkan pedangnya lagi dan mencoba untuk menahan serangan itu. Tapi suara benturan yang keras terdengar di tempat itu. Tubuh Suiruohua tiba-tiba terhenti dan dia menggertakkan giginya karena dia harus berjuang mati-matian untuk menahan serangan ini. Sayangnya semua itu benar-benar sia-sia. Han San Shao kembali melambaikan tangannya dan menambahkan tekanan pada serangannya itu, lalu ledakan pun terjadi. Telapak tangan itu menghantam tubuh Suiruohua dengan keras dan membuatnya terlempar ke belakang. Ini adalah pukulan yang telak, bahkan sampai membuat Suiruohua memuntahkan darah dari mulutnya. Senior, teriak semua orang dari sekte Xuantian yang ada di sana. Sedangkan orang-orang dari sekte jiwa iblis tampak menatap mereka semua dengan pandangan merendahkan. Lalu senyuman dingin mulai muncul dari wajah Han San Shao dan dia berkata, Nona Hua, sekte Xuantianmu hanya termasuk dalam 3 sekte tingkat rendah. Bagaimana bisa kau begitu percaya diri untuk melawan sekte jiwa iblis kami yang berada di tingkat menengah? Terlepas dari seni bela dirimu, seharusnya kau itu sadar
Saat kau mencoba untuk membuat masalah dengan kami, maka itu berarti kamu berniat untuk menghancurkan sektemu sendiri. Jadi seharusnya sejak awal saat kalian melihat kami, tindakan yang paling bijak adalah melarikan diri. Lagi pula, aku tidak peduli, meski kalianlah yang menemukan rumput ini terlebih dahulu, itu sungguh tidak ada artinya. Lagi pula sejak awal, hanya kekuatan yang paling dihormati di seluruh daratan ini. Tambah Han San Shao. Melihat pemandangan itu, keempat kurcaci pun bersorak. Mereka tampak setuju dengan kata-kata dari Han San Shao. Kurcaci pertama pun sampai berkata, gadis konyol itu memang terlalu memandang tinggi dirinya sendiri. Dia benar-benar layak untuk mendapatkan pelajaran ini. Lalu, kurcaci kedua pun tampak menyeringai dan dia berkata, lebih dari itu, jika gadis itu dikalahkan seperti ini, maka sekte Zuantian akan benar-benar kehilangan muka. Sungguh kasihan sekali. Benar, kata kurcaci ketiga dengan penuh semangat. Melihat hal ini, Zuofan agak bingung. Kenapa kalian begitu senang dan bahagia? Apakah sekte Moche dengan sekte Zuantian itu bermusuhan sampai-sampai kalian begitu senang melihat mereka menderita? Kurcaci pertama kemudian tersenyum dan dia berkata, tidak, kami tidak ada dendam dengan satupun dari mereka. Hanya saja sekte Zuantian adalah sekte yang berjalan di jalan yang benar. Dan itu tentu bertentangan dengan sekte Moche kita. Karena itu wajar sekali jika kami mengharapkan keburukan menimpa mereka. Ketika Zuofan mendengarnya, dia hanya bisa tertawa kering lalu menghela nafas tak berdaya. Dia mulai berpikir jika semua orang di sekte Moche memiliki pemikiran sempit seperti ini, maka kapan sekte Moche akan mengalami perkembangan? Kini, di sisi lain, Suiruo Hua tampak memegang pedang giok miliknya untuk menopang tubuhnya. Kini, dia kembali melihat tanaman obat kelas 9 yang ada di hadapannya itu. Lalu, dia pun segera bersiap untuk bertarung lagi. Ayo, bertarung lagi, teriaknya sambil menggertakkan gigi. Segera Suiruo Hua mengangkat pedangnya dan mengeluarkan niat pedang untuk menyerang Han San Shao. Sedangkan Han San Shao saat ini tampak menyeringai. Kamu sudah kalah. Jika kamu terus memaksakan dirimu, maka kamu hanya akan mati. Aku tidak peduli. Jika kau ingin mendapatkan bahan obat itu, kau harus melangkai mayatku terlebih dahulu, teriak Suiruo Hua. Lalu sambil menggertakkan gigi, Suiruo Hua berkata, bahan obat ini sangat penting bagi kami untuk keberlangsungan tuan muda kami. Aku harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Mendengar itu, alis Han San Shao terangkat dan dia mencibir. Oh, jadi rupanya tuan muda kalian sedang sakit? Kalau begitu dia memang harus mati. Lagi pula dia terlahir dengan 5 elemen yang tidak lengkap. Dia benar-benar tidak akan berguna meski dia hidup. Diam. Aku tidak akan pernah membiarkan tuan muda mengalami kecelakaan seperti itu, kata Suiruo Hua. Dia menginjakkan kakinya ke tanah dan bergegas ke depan. Tapi kali ini kekuatan pedangnya tidak sekuat sebelumnya. Dia kini sudah terluka. Memangnya apa yang bisa dia lakukan dengan tubuh seperti itu? Han San Shao kini tampak tersenyum dengan jijik, lalu dia melambaikan tangannya dan segera angin bertiup dengan kencang. Dalam satu pukulan, Suiruo Hua langsung dipukul mundur dan terjatuh lagi ke tanah. Dia kini sungguh tidak berdaya dan merasa sangat menyesal. Air mata mulai mengalir di atas pipinya. Adik, maafkan kakakmu yang tidak berguna ini. Kakak tidak bisa menyelamatkanmu, kata Suiruo Hua. Saat ini serangan Han San Shao masih belum berhenti. Serangan itu terus-menerus mengincar Suiruo Hua, sedangkan Suiruo Hua sudah tidak bisa lagi bergerak. Kata-kata sebelumnya itu sudah seperti kata-kata terakhir darinya.
Tapi tiba-tiba tubuh Suiruhua yang sebelumnya diterbangkan oleh pukulan dari Han San Shao tiba-tiba terhenti dan sebuah lengan yang kuat menahannya. Lalu saat Suiruhua membuka matanya, dia bisa melihat wajah seorang pemuda yang tampak acuh tak acuh dengan rambut putih yang berkibar. Kamu? Suiruhua tampak kebingungan. Lalu pria itu berkata, "Tidak perlu berpikir terlalu keras, kita tidak mengenal satu sama lain. Aku menolongmu hanya karena sifatmu mengingatkanku pada seseorang yang kukenal." Pemuda berambut putih itu tak lain adalah Suofan. Ya, dia seolah melihat sifat dari cucu yang ada di dalam diri Suiruhua. Karena itu juga Suofan segera melompat dan menyelamatkannya tanpa pikir panjang. Kini Suiruhua menjadi semakin bingung dan semakin tidak mengerti akan apa yang dikatakan oleh Suofan. Lalu setelah itu tiba-tiba suara tawa menggema di sekitar tempat itu dan asap hitam melintas dengan sangat cepat di depan Suofan. Perlahan asap itu mulai menghilang dan keempat kurcaci kini tampak berdiri dan tertawa. Kalian berdua lebih baik berhenti bertarung dan menyingkir dari tempat ini. Karena bahan obat kelas 9 ini adalah milik Sekte Moje kami, kata kurcaci pertama dengan sombong. Apa? Kamu dari Sekte Moje? Kata Suiruhua sambil memandang Suofan dengan penuh kewaspadaan dan dia pun segera melepaskan diri dan menjauh dari Suofan. Di sisi lain Han San Shao tampak mengangkat alisnya dan dia berkata, Sekte Moje? Siapa yang mengira kalau bahan obat ini akan diperebutkan oleh 3 sekte? Ini sungguh menarik. Tapi Suofan kemudian berjalan dengan santai, lalu dengan penuh keangkuhan dia berkata, "Kalian berempat, apa yang baru saja kalian katakan? Coba katakan sekali lagi." Saya bilang bahwa bahan obat ini adalah milik kita. Bukankah itu memang benar, Steward Zuo? Kata kurcaci pertama dengan wajah yang agak kebingungan. Tapi Suofan kemudian berteriak dengan keras, "Kalian berempat telah bersamaku untuk waktu yang lama. Tapi bagaimana bisa kalian belum memahami posisiku? Apa kalian lupa dengan semua kekayaan yang kumiliki? Itu hanyalah bahan obat kelas 9. Itu hanya sampah di mataku. Apa kau pikir aku adalah seorang pengemis hingga aku ingin memperebutkan sampah itu?" Semua orang terkejut, termasuk keempat kurcaci, karena Suofan dengan santainya menyebut bahan obat kelas 9 itu sebagai sampah. Bukankah itu terlalu arogan? Belum lagi dengan kata-kata ini, bukankah itu sama saja menghina kedua sekte yang sedang mencoba untuk memperebutkannya? Jika memang bahan obat itu hanyalah sampah, maka hanya para pemungut sampah dan pengemis yang akan memperebutkannya. Kini Han San Shao wajahnya berubah menjadi suram dan berkata, "Sejak kapan Sekte Moje berubah menjadi begitu sombong? Belum lagi, apa kalian lupa dengan posisi kalian? Kalian hanyalah salah satu dari 3 sekte terbawah. Sedangkan kami adalah sekte menengah. Apa kalian pikir kalian lebih baik dan lebih tinggi daripada kami? Jangan bercanda." Mendengar ungkapan ini, keempat kurcaci menjadi geram. Tapi meski begitu, mereka juga masih tidak bisa memahami tindakan dari Suofan kali ini. Lalu, kurcaci pertama memberanikan dirinya dan berkata, "Steward Zuo, jika Anda memang tidak mau mengambil bahan obat ini, lantas kenapa Anda terjun ke tengah-tengah perkelahian ini? Apakah Anda hanya ingin mencari kesenangan?" Suofan pun terkekeh dan menunjuk ke arah Suiruhua. "Aku datang kemari hanya karena aku ingin menyelamatkan dia." Seketika keempat kurcaci itu pun terkejut. Bukankah tindakan yang dilakukan Suofan ini tidak masuk akal? Suofan yang mereka kenal tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Lagi pula, membahayakan nyawa untuk orang lain yang baru saja ditemui
itu adalah sesuatu yang tidak mungkin ada di dalam kamus Zuofan. Sedangkan di sisi lain, kini Suirohua tampak tertegun dan menatap mata Zuofan dan jantungnya tiba-tiba berdegup dengan kencang. Lalu, tiba-tiba suara tepuk tangan memecahkan suasana itu. Tepukan itu berasal dari Han San Shao. Dia kini tampak menatap Zuofan dengan penuh amarah. Tuan muda ini sepertinya ingin menarik perhatian dari seorang putri. Dia mencoba menjadi pahlawan untuk membuat putri jatuh hati padanya. Sungguh sangat menyentuh. Begitu perkataan ini keluar, semua orang dari sekte jiwa iblis yang ada di sana pun mencibir bahkan menertawakannya. Tapi Zuofan dengan santai menatap Han San Shao sambil tertawa. Tujuanku sangat sederhana, tidak serumit apa yang kau pikirkan. Aku datang kemari hanya untuk menyelamatkan gadis ini dan membantunya mendapatkan bahan obat itu. Lebih baik sekarang kalian pergilah dan jangan paksa aku untuk menggunakan kekerasan. Apa? Memaksamu menggunakan kekerasan? Apa kamu pikir dirimu itu layak? Kau hanyalah seorang bocah dari tahap 6 ranah surga yang mendalam. Seharusnya kau sadar akan posisimu, kata Han San Shao sambil menghina. Ini sungguh adalah lelucon yang sangat buruk, pikirnya. Setelah itu Han San Shao mulai menerka-nerka. Dia kemudian berkata, "Apa kau adalah putra dari Xie Wuyue? Apa kau dididik untuk menjadi begitu sombong di dalam sektemu? Lantas, sekarang kau keluar dan menjadi begitu sombong seperti ini. Apa kau tidak takut bahwa nyawamu bisa saja melayang hari ini? Sepertinya ayahmu benar-benar telah bodoh dalam mendidik anaknya. Dia terlalu memanjakanmu sampai lupa akan posisimu." Mendengar itu, semua orang dari Zuantian tampak terkejut, lantaran mereka tidak pernah mendengar kalau Xie Wuyue itu memiliki seorang anak sebelumnya. Padahal mereka sama-sama adalah sekte pelindung kekaisaran. Kini wajah mereka tampak kebingungan. Tapi Zuofan berkata dengan santai, "Bagaimana bisa kau menyimpulkan aku adalah anak dari Xie Wuyue?" Itu sangat mudah. Keempat kurcaci itu bukanlah ahli biasa. Mereka semua berada di tahap 6 ranah visi dewa. Jelas kedudukan mereka tidaklah rendah di dalam sektemu. Jadi dengan status mereka, tidak mungkin ada murid biasa yang berani tidak sopan pada mereka. Bisa aku simpulkan bahwa dengan kultivasimu yang masih sangat rendah, kau bisa bersikap kasar pada mereka hanya karena statusmu jauh lebih tinggi daripada mereka berempat. Artinya, kau adalah putra dari Xie Wuyue. Zuofan pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Memang analisis dari Han San Shao itu masuk akal. Bahkan jika dia di posisi Han San Shao, dia mungkin juga akan berpikiran sama. Tapi Zuofan kemudian tertawa. Semua orang hanya menilai orang lain dari penampilan mereka. Tapi tidak masalah, selama kalian tidak menghalangi jalanku, maka aku tidak akan memperdulikan kalian. Lalu setelah itu Zuofan pun berjalan ke arah bahan obat kelas 9 itu tanpa takut diganggu. Lalu dia membungkuk dan memetik bahan obat itu dengan santainya. Suirohua tampak menatap Zuofan dengan penuh keheranan. Di matanya, Zuofan itu sungguh berbeda dari kebanyakan kultivator jalan iblis yang ada. Zuofan sama sekali tidak memancarkan aura permusuhan atau bahkan hawa membunuh yang biasanya dimiliki oleh para kultivator jalan iblis. Karena itu, kini jantung Suirohua kembali berdegup dengan sangat kencang. Di sisi lain, Han San Shao juga melihat Zuofan dengan keheranan. Dia benar-benar merasa bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Zuofan itu sangatlah aneh. Lalu, Han San Shao mencibir. Pantas saja Xie Wuyue tidak pernah mengatakan kalau dia itu memiliki ahli waris sebelumnya.
Rupanya, ahli waris miliknya adalah seorang perempuan yang berhati lemah lembut. Sungguh sangat menjijikkan. Maju, beri dia pelajaran, kata Han San Shao yang kemudian memberikan komando pada salah satu bawahannya. Baik, kata salah seorang itu yang adalah ahli di tahap 9 ranah surga yang mendalam. Dia segera maju dan kekuatan yang besar meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap pria itu mendekati Zuo Fan, lalu dengan senyuman di wajahnya, pria itu kemudian melepaskan tinjunya. Bocah bau, beraninya kau mengambil barang yang bukan milikmu. Sekarang kau harus mati. Cihahaha. Jangan berani-berani kau menyentuh Steward Zuo selagi ada kami. Tiba-tiba asap hitam muncul di depan Zuo Fan, dan dalam sekejap asap hitam itu mencengkram tubuh dari pria yang berbadan besar yang sebelumnya berniat untuk menyerang Zuo Fan. Lalu setelah itu sayatan mulai muncul dan boom, tubuh pria itu pun akhirnya meledak. Kini Han San Shao seketika menjadi marah dan berteriak, "Ah, Sekte Moche sialan! Beraninya kau membunuh orang dari Sekte Jiwa Iblis milikku. Kalian berempat benar-benar mencari kematian." Segera Han San Shao melangkah dengan cepat dan bergegas ke arah mereka berempat. Keempat kurcaci sama sekali tidak takut, mereka justru kini tertawa. Segera kemudian mereka berubah kembali menjadi asap hitam dan maju melawan Han San Shao yang berada di tahap 7 ranah visi dewa. Han San Shao melepaskan serangannya, tapi itu dapat dihindari dengan mudah oleh keempat kurcaci itu dalam bentuk mereka sekarang. Karena itu Han San Shao segera menyadari trik dari keempat kurcaci ini dan berkata, "Kalian rupanya bisa merubah keberadaan kalian dari kenyataan menjadi kehampaan. Sungguh menarik, tapi itu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Jangan pernah bermimpi bisa menang dariku hanya dengan trik murahan kalian." Harta karun iblis peringkat 7, jaring jiwa laba-laba, kata Han San Shao yang kemudian melambaikan tangannya dan segera sebuah jaring terbentuk lalu mengurung keempat kurcaci itu. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, tapi segera mereka terperangkap seperti ikan yang masuk ke dalam jaring. Mereka sama sekali tidak bisa banyak bergerak. Saat mereka mencoba untuk melepaskan diri, jaring itu justru menjadi semakin erat. Itu perlahan membuat mereka sulit untuk bernafas. "Steward Zuo, tolong selamatkan kami. Benda ini benar-benar sangat aneh," teriak kurcaci pertama yang kini merasakan sakit yang begitu menyiksa. Di sisi lain, Han San Shao tampak melihatnya dengan penuh kegembiraan lalu dia mencibir. "Kalian berempat adalah master tahap 6 ranah visi dewa. Bagaimana bisa kalian meminta bantuan dari ahli di tahap 6 ranah surga yang mendalam? Apa kalian benar-benar tidak tahu malu? Konyol, kalian benar-benar konyol." "Kaulah yang konyol. Jika kau berani menyinggung kami, itu artinya kau berani menyinggung Steward Zuo kami. Maka sekarang bersiaplah. Kepalamu bisa saja tergeletak di tanah," kata kurcaci pertama sambil tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini Han San Shao sulit mempercayainya dan dia mulai berpikir apakah mereka berempat ini benar-benar adalah seorang pengawal. Bahkan dia bisa melihat tidak ada keraguan ataupun ketakutan dari mata keempat kurcaci itu. Ini benar-benar membuat Han San Shao menjadi semakin bingung. Setelah itu Han San Shao tampak memandang Zuo Fan yang kini telah memanen bahan obat itu dengan santainya, seolah dia itu tidak mengkhawatirkan apapun. Sekarang intuisinya tiba-tiba meningkat dan dia kini menatap Zuo Fan dengan tatapan serius. Kini Zuo Fan kemudian berjalan menuju ke arah Sui Ruohua dengan santai. Dia masih tampak cuek dengan semua situasi yang ada. "Apa kamu menginginkan bahan obat tingkat 9 ini?" tanya Zuo Fan. Sui Ruohua kini tampak bingung sambil menatap Zuo Fan.
Dan Zofan kemudian berkata lagi sambil tersenyum, "Tadi aku melihatmu bekerja dengan sangat keras untuk mendapatkan bahan obat ini. Jadi, apakah kamu masih menginginkannya?" Suirowa masih tampak waspada dan kemudian dia berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Zofan pun kemudian tertawa. "Kau begitu cerdas. Memang tidak ada yang gratis di dunia ini. Jika kamu menginginkan bahan obat ini, maka kamu harus membayarnya dengan sesuatu. Aku benar-benar menyukai pikiranmu yang begitu luas," kata Zofan sambil tersenyum. Mendengar ini, pipi Suirowa menjadi memerah dan dia pun mundur 2 langkah karena merasa khawatir. "Apa yang kamu inginkan? Aku bukanlah orang yang bisa kamu ganggu," teriaknya. Kini semua murid di Suantian yang ada di sana juga bergerak maju dan menatap Zofan dengan penuh kewaspadaan. Tapi Zofan tampak tidak peduli. Dia kemudian menatap Suirowa dan berkata, "Nona, kamu tidak perlu salah paham padaku. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin menanyakan beberapa hal. Jika kamu mau menjawabnya dengan jujur, maka aku akan memberikan bahan obat ini." Suirowa kini tampak terkejut dan memandang Zofan untuk waktu yang lama. Dia sungguh tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar itu. Lantaran tidak biasanya kultivator jalan iblis memiliki sikap yang lembut seperti ini. Kini Suirowa masih tampak terdiam. Lalu setelah itu Zofan pun tersenyum dan dia berkata, "Karena kamu tidak menolaknya dan hanya diam, maka akan kuanggap kamu menerima tawaranku." Siapa yang bilang?" kata Suirowa dengan terkejut. Tapi Zofan tidak peduli dan kemudian dia berkata lagi, "Jadi aku akan mulai bertanya, apakah Sekte Suantian memiliki murid yang bernama Zhu Qingchen? Dia berasal dari Menara Huayu." Suirowa terkejut lalu menatap Zofan lagi dan perlahan mengangguk. "Benar, Junior Qingchen adalah murid baru dari Master Sekte. Dia memang berasal dari Tian Yu dan memangnya ada apa dengan itu? Apakah kalian saling mengenal?" Zofan pun tertawa. Ternyata dia memang ada di Sekte Suantian. "Lalu, apakah dia sekarang baik-baik saja?" Suirowa kini menjadi semakin heran. Kemudian dia berpikir sejenak lalu kemudian menjawab, "Tentu saja, Junior Qingchen adalah murid tertutup dari Master. Jadi dia mendapatkan perlakuan yang istimewa dan tentunya kehidupannya sangat baik di sana." "Itu sangat bagus," kata Zofan sambil tersenyum puas. Akhirnya batu yang mengganjal di dalam hati Zofan seolah-olah terlepas. Lagi pula, dulu cucu terjebak di sekte ini karena Zofan. Jadi kalau dia diperlakukan dengan tidak baik, maka itu tentu akan membuat Zofan merasa bersalah. Sekarang dia tahu kalau cucu baik-baik saja, jadi dia bisa bernafas dengan lega. "Terima kasih, sekarang kau bisa menerima bahan obat ini," kata Zofan sambil melemparkan bahan obat itu. Suirowa kini menjadi semakin terkejut lantaran dia tidak percaya bahwa hanya dengan menjawab 2 pertanyaan saja dia bisa mendapatkan bahan obat kelas 9. Selain itu pertanyaannya sama sekali tidak menyinggung rahasia milik sekte mereka. Ini sungguh adalah tindakan yang sangat dermawan. Suirowa kini menjadi penasaran, lalu dia segera bertanya balik, "Siapa kamu sebenarnya? Dan apa hubunganmu dengan Junior Qingchen? Apakah kalian memiliki hubungan sebelumnya?" Zofan pun kemudian tersenyum dan dia berkata dengan santai, "Nona, ini bukanlah urusanmu dan sebaiknya kamu tidak menyebutkan apapun yang terjadi hari ini di depannya. Transaksi kita sudah selesai, maka kamu bisa pergi." Setelah itu Zofan pun berbalik dan berjalan ke arah keempat kurcaci. Kini Han San Shao menatap Zofan dengan tatapan yang dingin. "Kamu,
Untuk apa kamu menyerahkan bahan obat itu padanya? Aku bisa merebutnya lagi. Dan lagi pula, yang terkuat adalah pemilik segalanya. Apa kau pikir kau bisa menghentikanku?" Setelah itu Zhuofan pun tampak santai dan berkata, "Apa yang dia katakan itu benar, bahwa kekuatan adalah segalanya. Maka seharusnya kalian memperhatikan kekuatan kalian sendiri sebelum kalian melompat." Zhuofan kini terus berjalan dan tampak tidak ragu sedikit pun meskipun kultivasi mereka terpaut sangat jauh. Han Shansao merasa agak ragu dan kemudian berkata, "Bocah, apa kau tidak mendengarkanku? Bukankah seharusnya kau mengukur kekuatanmu sendiri? Kau bahkan sangat jauh berada di bawahku." Tapi Zhuofan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak sedang bicara padamu. Aku mengatakan itu untuk mereka berempat." "Apa katamu? Kau berani mengabaikanku?" Mata Han Shansao memerah dan kini dia melepaskan niat membunuhnya yang langsung diarahkan ke Zhuofan. "Kau hanyalah seorang ahli di ranah surga yang mendalam. Bagaimana bisa kau memiliki kesombongan seperti itu?" Zhuofan kini tampak tersenyum, lalu tiba-tiba ledakan niat membunuh juga keluar dari tubuhnya. Dan kemudian benturan dari kedua niat membunuh itu pun terjadi di sana. Sayang sekali kekuatan Zhuofan jauh lebih besar dan memaksa Han Shansao mundur hingga 5 langkah. Kini wajahnya sungguh tampak tidak percaya bahwa Zhuofan yang hanya di ranah surga mendalam bisa memiliki niat membunuh yang bahkan lebih kuat darinya. Padahal untuk memilikinya saja biasanya itu hanya dimiliki oleh ahli-ahli yang berada di ranah visi dewa. "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kau hanyalah ahli di ranah surga yang mendalam. Bagaimana bisa kau melampaui kekuatan dari master di tahap 7 ranah visi dewa? Mustahil!" teriak Han Shansao. Zhuofan kini akhirnya sampai di depan keempat kurcaci itu dengan selamat. Dia memperhatikan jaring-jaring yang mengikat mereka dan dia berkata, "Jaring jiwa laba-laba yang telah disempurnakan dengan jiwa binatang buas. Jaring ini benar-benar berspesialisasi dengan kekuatan jiwa. Tidak heran kalau kalian tidak bisa kabur darinya." "Steward Zhuo, tolong selamatkan kami," kata keempat kurcaci itu bersamaan. Di sisi lain, Han Shansao mencibir, "Itu adalah harta karun iblis kelas 7. Kecuali dengan teknik unik milikku, kau tidak akan pernah bisa membebaskan mereka." "Kau terlalu sombong dan narsis. Ini hanyalah teknik pemurnian jiwa. Apa kau pikir ini cukup kuat untuk menahanku?" kata Zhuofan sambil tertawa. Lalu dari ujung jari Zhuofan perlahan mulai muncul api biru dan kemudian api itu dijatuhkan ke atas jaring laba-laba itu. Tiba-tiba jeritan binatang buas yang memekakkan telinga terdengar di seluruh area itu. Binatang itu seperti sedang disiksa di api neraka. Lalu tak butuh waktu lama, jaring itu pun kemudian hancur tak bersisa. Kini, keempat kurcaci akhirnya bisa bebas dan mereka kembali tertawa seperti sebelumnya. Kurcaci pertama kini tampak mencibir. "Sudah kukatakan bahwa Steward Zhuo bukanlah orang yang bisa kau provokasi. Sekarang tunggu saja kematianmu." Lalu setelah itu mereka berempat pun kemudian tertawa. Kini Han Shansao tampak sangat terkejut karena harta karun kelas 7 miliknya benar-benar hancur dengan begitu mudahnya. Kini dia menatap Zhuofan dengan penuh amarah. Dia kemudian berteriak, "Bocah nakal, aku mungkin sudah meremehkanmu, tapi sekarang aku akan benar-benar menunjukkan kemampuanku yang sesungguhnya. Lihat baik-baik supaya ini menjadi pelajaran untukmu." Zhuofan kemudian menatap Han Shansao dengan tatapan dingin. "Aku sama sekali tidak tertarik untuk melawanmu. Pergilah, kali ini aku mengampunimu. Jangan ganggu gadis itu lagi."
Perlahan, tangan kanan Zhuofan menyala dan cahaya merah yang begitu menindas menyebar dengan cepat. Setelah itu, Zhuofan pun melambaikan tangannya dan cahaya merah melintas di atas kepala orang-orang dari Sekte Jiwa Iblis. Segera pohon-pohon dan bukit semuanya diratakan dengan tanah. Itu pemandangan yang sungguh mengerikan, seolah-olah dunia itu benar-benar diambang kehancuran. Kini semua orang dari Sekte Jiwa Iblis tampak gemetaran dan tidak sedikit dari mereka yang jatuh di tanah dan terkencing di celana. Semuanya benar-benar merasa ketakutan. Kini setelah semua kegaduhan itu berhenti, semua orang bisa melihat bahwa kini lembah yang ada di sana sudah terbelah menjadi dua dan terpisah sejauh ribuan meter. Seolah-olah ada pedang dari surga yang jatuh dan membelahnya. Kini Han San Shao yang berdiri di sisi jurang itu tampak ketakutan dan kakinya mulai berubah menjadi lemas. Dia yang semula begitu sombong dan memandang rendah Zhuofan, kini dia menatap Zhuofan seperti menatap raksasa yang begitu mengerikan. Di sisi lain, kini Zhuofan tampak memandang Han San Shao dan bawahannya, dan dengan tatapan dingin dia berkata lagi, "Satu hal lagi yang perlu kuingatkan pada kalian. Aku bukanlah putra dari Xie Wu Yue. Aku bisa sesombong ini karena aku memang memiliki kekuatan. Dan jika kalian berani melewati batas, maka aku pasti akan memenggal kepala kalian." Mendengar itu, semua orang yang ada di sana menjadi ketakutan. Tapi Han San Shao masih belum mau menyerah. Dia kemudian berkata, "Aku ragu kau berani membunuh tuan muda dari Sekte Jiwa Iblis. Apa kau tidak takut kalau kedua sekte akan jatuh dalam perang?" Sebenarnya saat ini Han San Shao itu sangat ketakutan, tapi dia masih ingin menggertak menggunakan nama sektenya. Sayang sekali Zhuofan sama sekali tidak peduli. Dia kemudian meliriknya dan berkata lagi, "Perang hanya akan terjadi jika ada saksi mata. Tapi selama aku melenyapkan semuanya, tidak akan ada yang tahu siapa juga yang akan memberikan laporan itu." Mendengar itu, Han San Shao seperti kehilangan kekuatan di kakinya dan kemudian jatuh ke tanah. Dia benar-benar ketakutan. Bahkan kini punggungnya sudah basah oleh keringat. Dia kini benar-benar mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh Zhuofan, bahwa jika dia berani macam-macam, maka Zhuofan bisa membunuh semua orang yang ada di sana. Setelah itu Zhuofan perlahan berbalik dan kembali terbang ke udara. Segera setelah itu keempat kurcaci pun mengikutinya dari belakang. Dan dalam waktu singkat, 5 orang itu akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Kini, Swirohua hanya bisa menatap kepergian Zhuofan sambil tertegun. "Senior, orang itu sungguh mengerikan. Untung dia tidak berniat jahat pada kita, atau kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya," kata salah seorang dari Sekte Xuantian. "Benar, aku tidak menyangka bahwa Sekte Moche memiliki murid yang begitu mengerikan. Bahkan basic kultivasinya saja masih sangat rendah, tapi kekuatannya sungguh mencengangkan. Jika nanti kita bertemu dengannya lagi, lebih baik kita langsung lari," kata yang lainnya. Sekarang murid-murid itu segera mengangguk dan setuju. Lalu, tiba-tiba seorang murid kembali berkata, "Senior, Han San Shao berdiri lagi. Apa yang harus kita lakukan?" Kini semua orang menjadi tegang dan melihat ke arah orang-orang dari Sekte Jiwa Iblis. Tapi Han San Shao mengingat apa yang Zhuofan katakan dan kemudian berteriak, "Ayo pergi." Dan begitulah, orang-orang dari Sekte Jiwa Iblis pun akhirnya pergi dari sana, dan orang-orang dari Sekte Xuantian berhasil selamat kali ini. Mereka juga mendapatkan bahan obat yang sungguh mereka butuhkan. Di sisi lain, Zhuofan kini bersama dengan keempat kurcaci. Mereka terbang ke arah Sekte Moche. Tapi di dalam perjalanan, kurcaci pertama kemudian berkata dengan wajah yang bingung,
Steward Zuo, mengapa kamu menyelamatkan gadis kecil itu? Apa kamu jatuh cinta pada pandangan pertama padanya? Kentut bau, aku tidak memiliki perasaan seperti itu. Aku hanya ingin menanyakan tentang keadaan Xuan Tian. Itu saja, kata Zuo Fan dengan suara dingin. Mendengar itu kurcaci pertama mengangguk lalu berkata, "Lalu kenapa Anda membiarkan orang-orang dari sekte jiwa iblis itu pergi begitu saja? Ini sungguh tidak seperti gaya dari Steward Zuo yang kami kenal." "Gayaku? Apa menurutmu aku terlahir sebagai mesin pembunuh?" kata Zuo Fan sambil mencibir. Lalu Zuo Fan menghela nafas dan dia berkata lagi, "Lagi pula, saat ini lawan kita adalah sekte yang besar. Jika aku terlalu berlebihan sekarang, maka itu hanya akan berakhir buruk bagiku. Aku masih harus bertambah kuat sebelum aku menghancurkan mereka semua. Karena itu, untuk sekarang aku tidak boleh terlalu berlebihan." Setelah mendengar itu, keempat kurcaci pun segera mengangguk dan memahami semuanya. Lalu kurcaci pertama pun tertawa serta memuji. Steward Zuo memang benar-benar bijaksana. Tidak heran kalau Master Sekte mengundang Anda secara pribadi. "Benar-benar," kata tiga kurcaci lainnya. Lalu setelah itu Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan kemudian bertanya akan satu hal. "Ngomong-ngomong, aku tadi mendengar kalau ada 3 sekte bawah dan menengah. Apa itu maksudnya?" Kemudian kurcaci pertama kini tampak lesu dan kemudian berkata, "Sejujurnya di tempat ini ada 10 sekte besar. Selain Zhuang Long Yuan yang berada di puncak Shizhou, 9 sekte lainnya dibagi menjadi 3 golongan sesuai dengan kekuatan mereka. Semakin kuat mereka, maka semakin besar peluang mereka untuk pergi ke benua besar dan menikmati lebih banyak sumber daya alam. Selain itu, sekte jiwa iblis ini juga masuk ke dalam tingkat menengah, sedangkan sekte Xuan Tian dan sekte Moche berada di tingkat bawah. Karena itu juga, setiap kali murid dari sekte Moche bertemu dengan mereka, selalu ada perseteruan di antara kami." Kurcaci ketiga kemudian melanjutkan, "Terutama saat 70 tahun yang lalu, saat kami berempat bertarung dengan mereka. Kami bekerja sama, tapi pada akhirnya si kikir berlari dan mengambil harta karun iblis milik orang lain. Itu menyebabkan kami tidak bisa menghindari perang. Dan karena alasan itu juga, Master Sekte kemudian menghukum kami untuk dipenjara selama 100 tahun di Gunung Jile." Kurcaci kedua kemudian berteriak, "Adik ketiga, bukankah kau sudah berjanji untuk tidak menyebutkan itu lagi? Kenapa kamu masih mengungkitnya lagi? Apa kamu ingin bertarung denganku?" Segera kurcaci kedua dan ketiga pun gelut di sana. Zuo Fan kembali menghela nafas dan dia kemudian bertanya lagi, "Karena sekte Xuan Tian dan sekte Moche ada di tingkat bawah, lantas kenapa mereka berani bersaing dengan sekte jiwa iblis? Bukankah itu hanya akan menimbulkan kehancuran bagi mereka sendiri?" Kurcaci pertama pun kemudian tertawa. "Steward Zuo, Anda sungguh tidak tahu apa-apa. Memang kami adalah 3 sekte terbawah, tapi kami adalah anggota dari 3 sekte pelindung kekaisaran, dan kami berada di bawah naungan sekte Tianxing. Selama kami tidak membuat peristiwa besar, sekte jiwa iblis tidak akan berani menyerang kami karena kami dilindungi oleh sekte Tianxing. Karena jika sekte Tianxing kehilangan kami pun mereka juga akan merasa dirugikan." Perlahan Zuo Fan mulai memahami situasinya. Akhirnya dia menemukan seluk-beluk dari ketiga sekte pelindung kekaisaran atau Tianyu. Ini pasti juga adalah alasan kenapa kerajaan Ninurong pada akhirnya mau menebus Tuo Badiesan dengan bawahannya dan menukarnya dengan ribuan mil tanah yang subur. Awalnya Zuo Fan sendiri berpikir bahwa itu adalah pertukaran yang tidak wajar. Tapi saat dia tahu kalau ada 3 sekte pelindung yang saling bekerja sama untuk melakukan ini, maka semuanya menjadi masuk akal.
Ketiga sekte menekan sekte pengendali binatang dan akhirnya kerajaan Inurong pun mau melakukan pertukaran itu. Pada akhirnya Tuo Batiesan itu hanyalah barang yang dijadikan perantara untuk penukaran ini di mata semua orang. Memikirkan hal ini, Zovan kemudian tertawa tanpa sadar. Rupanya ada skema seperti ini yang dimainkan di belakang punggungnya. Lalu setelah itu mereka terus melakukan perjalanan hingga tidak terasa setengah bulan pun terlalui. Matahari kini terbit dari timur dan akhirnya mereka sampai di depan jalan masuk menuju sekte Moche. Steward Zuo, itu adalah pintu masuk ke dalam sekte, kata kurcaci pertama sambil menunjuk sebuah hutan yang lebat. Zovan kini tampak melihatnya. Itu adalah tempat yang biasa saja dan tidak tampak aneh sama sekali. Lalu akhirnya mereka berlima pun turun di depan hutan itu. Setelah sampai di sana, Zovan bisa menyadari bahwa ada sebuah formasi besar yang diletakkan di tempat itu. Dan benar saja, keempat kurcaci segera membentuk segel bersama dan mencoba membuka gerbang yang ada di tempat itu. Lalu, gelombang fluktuasi segera menyebar, dan segera sebuah gunung yang menjulang tinggi tampak di hadapan mereka. Selain itu, di sana juga terlihat banyak orang yang berpergian dari sana. Akhirnya kini gerbang menuju sekte Moche yang sesungguhnya telah terbuka. Lalu tanpa pikir panjang, Zovan kemudian berjalan dan melewati lapisan transparan yang tadinya menyembunyikan seluruh bagian dari sekte. Zovan berjalan maju dan menembusnya. Kini dia bisa melihat wajah dari seluruh sekte Moche. Dan selamat datang di sekte Moche. Link kotak donasi ada di kolom deskripsi ya lur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.